Di lampu merah, namanya kita bukan bidangnya kan, nggak biasa bawa motor begitu, nih ambil lagi bajai berat kan, mati tuh motor. Pas udah mati, yang belakang ente tahu dia lewat, tahu sendiri kan, emosian semua. Kebun binatang di absen nama yang lewat. Bahasa lo A lu, B lu, C lu. Ane kan emosi. Wah, cuek banget nih orang nih. Dia nggak tahu kebun tukang bajai gitu. Tukang bajai cuma bilang apa? Dia, Pak, sabar Pak. Saya mah udah makanan harian saya begitu. Kalau nggak dengan sabar bagaimana? Kita nih masih mending, saya masih mending Pak. Kenapa? Biar kata begini saya halal. Kita nggak pernah tahu di sono orang hidup mewah. Mana tahu ternyata dari uang yang haram. Yang saya tahu Pak, apa yang kita pakai di dunia Allah bakal tanya. Coba lihat. Dakwah tuh ya, tukang bajai. Tukang bajai. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Teman-teman Cordova TV, Meretas Dakwah Melintas Batas. Selamat datang kembali di channel kami. Jangan lupa buat yang belum subscribe dulu. Dan juga aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video bermanfaat dari kami. Dan melanjutkan di episode sebelumnya, bagi yang belum nonton bisa klik di sini atau nanti kita siapkan link di deskripsi biar inline dengan apa yang akan kita diskusikan di episode kali ini. Karena di episode kali ini kita akan ngebahas tentang tema semua bisa berdakwah. Masya Allah. Karena dakwah milik semua. Masih bersama narasumber kita Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana Ustadz tema hari ini? Sudah menantang? Lumayan. Daripada lumanyun gitu. Daripada lumanyun ya. Jadi ini temanya menarik Ustadz. Kalau saya lihat apalagi tadi di episode sebelumnya kan kita ngomongin beberapa kata-kata yang sebenarnya tuh tadi jadi sebuah puzzle yang nyambung bahwa sebenarnya tuh dakwah itu bisa buat semua orang. Siapa aja bisa melakukan, siapa aja bisa menyerukan. Baligu anni walau ayah, ya kan, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Nah, melihat tadi yang sudah disampaikan di episode sebelumnya sama Ustadz Zaki ini terkait dengan poin-poin tersebut. Nah, sebelum kita mulai episode ini Ustadz, itu kan tadi semua adalah opini-opini Ustadz gitu Ustadz ya. Nah, ini ada satu pertanyaan Ustadz sebelum kita mulai. Nah, bagaimana nih Ustadz Islam menurut Ustadz? Islam ini menurut Ustadz bagaimana gitu? Islam dalam pandangan saya ini satu anugerah yang begitu dahsyat. Anugerah yang siapapun ketika mendapatkan ini di saat kelahirannya banyak-banyak bersyukur. Masya Allah. Karena kita diberi kesempatan untuk mengenal satu konsep yang Allah turunkan, dan konsep ini konsep paripurna, kesempurnaan dari semua konsep-konsep semuanya. Segala aspek tuh ya. Iya, betul. Ini kalau pakai bentuk ini bulat sempurna ya. Nah, ini semua aspek kehidupan kita sudah dibahas secara tuntas. Di Al-Quran tidak dibahas, Rasul jelaskan itu dalam hadis. Dalam hadis terlalu umum dijelaskan oleh para ulama. Namanya ijma ulama. Kemudian secara ijma ulama masih ada yang bingung, belum terperinci lagi, ada namanya qiyas. Ketika qiyas masih belum terperinci lagi, berbenturan dengan nilai-nilai adat, tradisi, ada namanya uraf. Jadi pintu-pintunya banyak gitu loh. Nah, kadang banyak orang yang baru belajar agama Islam tidak memahami ini gitu. Jadi seakan-akan ya Islam itu ya hanya sekedar Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu bagaimana dengan pendapat-pendapat ulama fikih yang mereka berbeda pendapat dalam urusan kunut di sholat subuh, jumlah rakaat di taraweh gitu kan. Kemudian ya hal-hal yang lain yang bersifat khilafiyah. Yang belum kita pahami bahwa ternyata dalam urusan perbedaan pendapat saja nggak ada urusan dosa gitu loh. Furu'iyah ya istilahnya Ustaz ya. Furu'iyah. Salah ya. Ketika kita benar, kita mendapatkan pahala 2. Tapi ketika salah, pahalanya 1. Jadi tidak ada dosa. Jadi jangan takut untuk berbeda pendapat dalam urusan keilmuan, dalam urusan fikih, dalam urusan muamalah, ibadah, furu'iyah, khilafiyah. Ini banyak perbedaan. Kadang ada orang yang akhirnya merasa gue paling benar. Padahal bisa jadi kacamata ilmunya baru satu sisi aja gitu loh. Gini, teman-teman, saya sering ngasih contoh orang yang belajar agama itu sama kayak orang belajar ilmu bela diri. Apa namanya analoginya analogi. nih? Orang belajar ilmu bela diri itu biasanya yang petantang petenteng tuh yang baru belajar.
baru tahu 1-2 jurus, masuk pasar, ngobrak-ngabrik meja, minta jatah reman. Lu kalau nggak bagi, nih lu nggak tahu siapa gua gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah semakin tahu ilmu bela diri, dia semakin rendah hati. Dulu Diam-diam ingat baik nggak? gitu ya. Film Tai Chi Master ya. Siapa yang jadi Jet Li ya? Jet Li. Lihat Jet Li itu ketika dia menyatu dengan alam, disitulah dia memunculkan nilai-nilai kemuliaan akhlak dalam bahasa kita. Bagaimana dia menyatu dengan alam, dia ikut berdagang, dia tidak menganggap orang lain itu lebih rendah dari dia. Tapi ketika ada yang orang remehin dia sekali 2 kali dipukul dia masih biasa aja. Tapi yang ketiga kali bat hilang semua orang gitu kan. Orang yang beragama tuh dia tidak merasa bahwa gue paling bisa, enggak. Karena dia sudah banyak memahami agama dari pintu-pintu yang banyak. Dia memahami furu'iyah, khilafiyah dalam urusan ibadah. Dia pahami dari beberapa pintu. Dari mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Dia tahu itu semua. Jadi dia tidak merasa bahwa gue paling benar. Karena dia punya pandangan lain. Dia tahu pintu yang lain. Betul. Gitu ya. Tapi ketika banyak tahu pintu bukan terus kita semena-mena dengan hal furu'iyah, tidak. Tapi justru memperkuat. Nah itulah kenapa agama Islam ini agama yang kalau kita pelajari secara in-depth, secara daging, bukan kulitnya doang. Pada akhirnya apa? Ya seperti yang baginda Rasulullah sampaikan. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus ke muka bumi tidak ada misi yang lain. Untuk memperbaiki akhlak manusia gitu loh. Makanya jangan tadi jadi orang pinter tapi malah jadi nggak benar. Pinter tapi malah nyalain orang gitu. Nah makanya orang yang sudah memasuki fase beragamanya betul-betul in-depth, dia mendalam, dia lebih menghindari perdebatan, dia lebih menghindari perselisihan, karena dia tidak cinta dengan itu. Yang ingin dia sampaikan adalah apa? Seperti fase-fase dakwah yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Ud'u ila sabili rabbika. Panggillah semua orang untuk mengenal Allah. Yang pertama caranya bil hikmah. Dengan kata-kata yang baik, dengan akhlak, dengan memberikan cinta dan kasih sayang. Wal mau'izatil hasanah. Dengan nasihat-nasihat yang menyejukkan. Nasihat-nasihat yang mencerahkan, gitu kan? Ingat nggak dulu ente waktu ada 99 orang udah ngebunuh nih? Iya, ceritanya itu ya. Satu orang ngebunuh 99 orang, ini penjahat nih, ini biang kerok di masanya nih. Hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia nanya ke satu ulama kan, wahai orang pintar gimana nih saya nih? Kira-kira saya masih bisa tobat jadi orang baik? Udah nggak bisa. Ente orang nggak bener, ente neraka. Kata penjahat, nah atuh lagi gue embat juga yang begini nih. Udah biarin deh 100 kalian dah. Jebret diembat. 100 dong. Dia datang ke ulama yang lain bijak. Coba kamu berpindah ke tempat yang punya pengaruh kecil. Karena bagaimanapun hidup kita ini sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Pindahlah ke tempat yang baik. Temuilah orang-orang yang baik. Belajarlah dari orang-orang yang baik. Dia melangkah, tiba-tiba meninggal dong. Wafat. Rebut nih malaikat rahmat sama malaikat pemberi laknat nih. Ini jatah gua nih gitu. Nggak bisa nih jatah gua gitu kan. Apa kata malaikat Jibril? Hitung. Lebih dekat ke arah kebaikan atau dari tempat keburukan yang dia berangkat dari situ. Dihitung lebih 1 langkah ke tempat dia pengen hijrah. Meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Itulah Islam. Masya Allah. Nah ini menarik Ustaz. Ngomongin masalah hijrah nih. Iya hijrah. Sekarang kan nih fenomena hijrah nih bergelombang Ustaz ya. Banyak orang-orang yang hijrah. Masif lah ya. Iya masif gitu ya. Terstruktur dan rapi. Wah, Masya Allah. Ini kita kayak mau kudeta. Oke dong. Jadi ibarat kata nih Ustaz ya. Jadi kalau misalnya melihat tadi masalah hijrah itu kan banyak ya orang-orang yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik Ustaz. Nah ini kan juga terkait sama dakwah gitu ya yang didapat. Nah ini tanggapan Ustaz dengan adanya banyak channel-channel dakwah gitu ya yang membuat gelombang hijrah ini semakin masif. Itu bagaimana Ustaz? Pertama memang yang harus dimantepin akarnya dulu. Asluha tsabitun fil ardi. Akar ini dia mengakar, menancap di bumi. Itu namanya akidah. Keyakinan. Keyakinan bahwa Allah Maha mengawasi kita, Allah Maha melihat, CCTV Allah itu sudah ditanam dalam tubuh kita. Itu. Kenapa? Karena akidah ini dia pondasi. Bangunan gimana pondasi dong? Ya enggak?
Kalau pondasinya nggak kuat, ya tiangnya, gentengnya cepet roboh, cepet hancur. Tapi kalau pondasinya kuat, insya Allah apapun yang terjadi, angin sebesar apapun dia tetap kuat. Pohon yang paling kuat itu pohon bambu. Ente kalau lihat pohon bambu, sebelum umurnya 5 tahun, dia nggak akan tumbuh ke atas. Ya begitu aja udah. Jadi 5 tahun kecil aja gitu ya. Segitu aja udah. Seolah-olah kita ngelihat nggak nunggu-nunggu nih gitu. Bagaimana serius nggak sih hidup kan gitu. Oh nggak nunggu-nunggu. Padahal 5 tahun itu dia sibuk ngapain? Menancapkan akar. Jadi dia ke bawah gitu. Ke bawah terus. Nggak boleh ada selak dikit dia tancepin akar. Makanya ente lihat pohon yang nggak pernah roboh kena angin sekecang apapun, pohon bambu. Akarnya kuat. Ketika dia udah tinggi, beda sama pohon cemara kan cepet goyang. Orang muslim itu imannya harus mengakar. Asluha tsabitun fil ardi. Kenapa? Mau ditawarin mie instan kek, misalnya gitu ya, mau ditawarin mobil-mobil mewah kek, dia enggak. Yang penting niat dia satu, saya lillahi ta'ala, hidup karena Allah. Ini nasihat buat aneh juga. Tapi jangan lupa yang kedua, orang yang udah yakin bahwa Allah itu ada, harus dibuktiin dong. Kipas, kenapa dia bisa muter guys? Ada listriknya. Kalau nggak dicolok, nggak mungkin muter. Hati-hati kalau ada kipas, nggak dicolok, muter sendiri. Nah, itu ribet tuh. Jangan-jangan ada yang gaib-gaib yang begitu. Kenapa kipas muter? Ada listrik. Kenapa sih kita sholat? Itu dari implementasi bahwa kita yakin Allah itu ada. Makanya kalimatnya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini namanya syariah. Ini namanya ibadah. Batang pohon. Tadi akarnya apa? Akidah. Batang pohonnya itu adalah ibadah. Nah, jangan lupa yang namanya pohon yang ditungguin bukan akar. Pohon yang ditungguin bukan batang pohon. Pohon yang ditungguin apanya? Buahnya. Buahnya itu apa? Buahnya ya akhlak. Gitu. Ini yang perlu teman-teman harus tahu. Kita boleh akidah kita benahi, sholat kita benahi. Jangan lupa ada yang orang tunggu apa? Akhlak. Jangan sampai kita belajar akidah, sholat lagi kita benerin, ngelihat yang nggak kunut, neraka nih. Lihat yang terawih 11, wah ini jauh dari sorga nih. Itu akhlak. Mendingan ente diem, itu lebih baik. Jadi orang yang hijrah ini yang harus kita introspeksi semua adalah bagaimana kita menebarkan buah akhlak itu kemana-mana dengan kita hijrah. Yang sudah berhijab, kan hijab ini bagian dari hijrah. Jangan akhirnya dia merasa bahwa dia lebih benar dari orang yang belum berhijab. Justru bagaimana dengan dia berhijab, dia punya konsep yang lebih universal gitu loh. Gue bisa gaul dengan siapapun, gue gak ninggalin hobi gue kok gitu. Gue tetap bermusik, gue tetap bla bla bla, yang positif ya, yang itu ada nilai amal jariah dan ibadah. Yang akhirnya orang berpikir bahwa, bayangkan ketika dia punya konsep hijrah dan konsep hijrahnya itu dia bisa sampaikan ke komunitas yang pada awalnya memang jauh dari kebaikan. Ada teman saya, dia hijrah tapi dia tetap eksis pada dunia ridingnya. Dia tetap jadi biker sejati. Nah, bagaimana dia mengajarkan akhlak, bukan mengajarkan, mencontohkan. Bagaimana lu kemarin kita cuma touring doang ya, happy ya, kelar dangdutan ya, gitu kan. Ini enggak, yuk samperin masjid yang belum jadi, lu keluarin duit semua. 100 juta, lu gope 200, kita kasih masjid. Ini kan cara yang bagus. Dunia hobinya nggak ditinggalin, tapi sisipan dakwahnya itu. Begitulah dakwahnya Sunan Kalijaga. Begitulah dakwahnya Wali Songo. Dan itulah kenapa sesuai dengan tema kita, semua orang bisa berdakwah. Bisa berdakwah. Gitu ya. Dengan siapa? Semua orang boleh berhijrah. Semua orang ketika hijrah boleh berdakwah. Tapi jangan terus akhirnya meninggalkan dunia yang dia anggap itu hina, padahal belum tentu gitu. Nah ini banyak juga bisa terjadi kepada orang-orang yang dia hijrah, tapi malah ninggalin temennya beneran ditinggalin gitu Ustaz. Padahal kan tuh jadi ladang dakwah dia juga kan. Cakep itu dia. Ketika kita pergi ya kita kan bisa ngajak ya pelan-pelan. Dan kita jadi seorang pendakwah gitu kan ya. Bener. Walaupun kita baru belajar sedikit-sedikit gitu kan. Bener. Ngajak itu kan sebenarnya gini ya. Contoh kita sholat. Bukan berarti terus ketika pas kita lagi riding tiba-tiba, lu yang nggak sholat gue nggak temenin ya. Nggak gitu kan. Kita ambil wudhu, kita sholat, biar orang lihat gitu kan. Terlama-lama mulai tuh kita upgrade lagi ajakannya kan. Makanya ada kalimat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah itu lebih kepada sikap-sikap baik. Mau'izatil hasanah lebih kepada lisan. Kita ajak.
yuk kita mau kemana, ente mau kemana, motor nggak dibawa mati, gitu kan, bisnis nggak dibawa mati, apa yang kita siapin buat mati kalau bukan ibadah, kan masuk tuh. Kalau nggak dapet juga, Allah udah kasih konsepnya, wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalaupun kita mau ngajak orang mengenal Allah dengan cara bukan yang keras, tapi tegas, tegas. Nah itu karena salah satu efek ini nggak saat ada orang-orang yang mengkhususkan dakwah gitu untuk kalangan tertentu. Misalnya, kan ada tuh orang yang dakwahnya, gue cuman dakwahnya di daerah sini aja deh, gitu. Iya, sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Kita punya wilayah dakwah masing-masing. Contoh, teman-teman bisa jadi anak motor, dakwahnya anak motor, tapi yang lain jadi dakwahin. Misalnya kayak gitu gimana? Ada sebenarnya gini, setiap orang itu harus punya spesifikasi ranah dakwah. Misalnya ada beberapa teman-teman kita ustadz dunia dakwah lebih memilih untuk didakwah di dunia politik. Karena menurut beliau kalau bukan kita yang mewarnai politik dengan kebaikan, siapa lagi, gitu ya. Ada yang lebih memilih berdakwah di dunia pengusaha. Bagaimana pengusaha itu jangan cuma money oriented, lu sedekah, gitu kan. Bagaimana ada yang lebih memilih ke anak-anak muda, namanya dakwah temen. Kayak ustadz berarti. Iya, ada juga sih banyak gitu kan. Dakwah temen ini mengemas dakwah di dunia entertain. Nggak bisa tuh ketika ada hal-hal yang viral, misalnya yang viral kan, contoh kayak anak-anak sekarang ketika ditanya kan jawabnya begitu aneh. Gue nanya. Rau gitu ya. Gue mau selepet aja. Saya nungguin satu lepet beneran. Pengen lihat gitu videonya. Kan. Iya, bocah-bocah sekolah, Ustadz nanya. Wah, siram air panas lu gitu. Nah ini kan hal yang nggak bisa ditinggalin gitu loh. Justru ini harus jadi metode dakwah. Betul. Bagaimana ketika orang ger dengan yang satu ini kita masuk gitu loh. Boleh, itu kan kamu nanya itu hal yang etika sebenarnya, tapi tidak dengan seperti itu caranya. Cara pembawaannya. Iya. Gitu ya. Yang viral jangan ditinggalin, tapi jadikan itu sebagai media dakwah. Ada yang milih dakwah ke situ. Ada yang lebih memilih dakwah ke pelosok-pelosok. Ya itu ada juga, itu kan kalangan tertentu kan. Dia perginya mau ke pedalaman aja deh, karena belum tentu orang sana dapat Islam kan. Benar. Malah saya lebih salut dengan ustadz-ustadz yang di kampung-kampung. Lebih ikhlas ya? Lebih ikhlas, ya Allah. Dia mana mikirin sih istilahnya kayak kita mikirin, ya maaf ya kalau di dunia entertain dakwah di TV itu kan kita mikirin segala sesuatu, kontrak, MOU. Di apa sih nggak ada gitu loh. Nggak ada. Dia ngelihat bocah dari nggak kenal huruf Arab sampai bisa hafal Quran aja tuh udah anugerah banget buat dia. Kan ikhlas banget. Nah, kita ini punya wilayah dakwah masing-masing. Bukan berarti terus kita nggak bisa berdakwah di tempat yang lain. Enggak gitu loh. Harus ada satu ciri khas dakwah yang kita mau masuk kemana. Dan kita istiqomah di situ. Karena yang susah itu kan istiqomah. Makanya kan istirahat. Nah istirahat. Itu kalau mau santai istirahat aja gitu kan. Tapi di sisi lain ya silahkan memilih lini dakwah yang lain. Kayak saya di entertain ya ayo jalan, tapi ada saatnya saya masuk ke pelosok-pelosok. Karena bagaimana seorang ustadz ini tidak hanya bisa dinikmati secara layar kaca, secara media, kan ada tes yang beda gitu loh. Iya, kayak sekarang bisa ketemu ustadz langsung nih. Nah begitu kan, TV, mak-mak yang di pelosok yang selama ini cuma lihat di, bayangin saking senengnya ustadz datang, baru lihat dari jauh dia keluar, dia lupa kan, lagi make up tuh, belum keluar bedaknya cuma sebelah gitu kan. Kan ada yang saking senengnya gitu. Saya cuma berpikir bisa jadi sekarang saya masih sehat, alhamdulillah, masih bisa dakwah. Doa dari mereka-mereka yang di kampung-kampung itulah yang kita nggak pernah tahu. Nah, Ustadz, ini gimana Ustadz tanggapan Ustadz buat anak-anak muda gitu ya, yang tadinya hijrah, dia punya modal lah, ilmu sedikit terus menyampaikan sama orang lain. Itu kan butuh kesiapan Ustadz, selain ilmu yang sedikit itu. Itu kira-kira menurut Ustadz apa aja yang harus mereka siapkan untuk menjadi seorang pendakwah gitu Ustadz? Atau ngajak teman-temannya dulu deh, circle-nya dulu deh, gitu buat kenal Islam. Yang paling penting tuh emang circle kita dulu, keluarga tuh yang paling penting, jangan dilupain. Dahulu kan ring satu ya. Ring satu, kalau pemain kan begitu ya. Pemain itu, tahuan deh. Kita kemana-mana ya harus berdakwah. Sebenarnya gini, nggak harus jadi seorang ustadz gitu. Aneh punya buku, judulnya Manusia Setengah Ustadz. Masya Allah. Itu buku aneh hasil apa ya? Aneh dengar kebaikan-kebaikan dari orang yang bukan ustadz. Kita dengerin nasihat dari ustadz tuh biasa. Dengerin nasihat dari kiai memang tugas mereka gitu loh, beliau-beliau semua. Aneh pernah ketika
naik bajai. Dulu kan masih ada bajai dulu ya. Iya. Sekarang juga masih ada sih beberapa masih tempat. ada, cuman udah di museumin rata-rata. Aneh naik bajai tiba-tiba kan kalau dia pakai kayak motor ini kan Vespa, pakai kopling gitu. Tiba-tiba keram tangannya. Ya mau nggak mau kan kasihan, aneh kan orang udah tua. Aneh bilang, Pak kalau mau bawa bajai kira-kira SIM-nya apa Pak? Gitu kan. Emang Bapak ada SIM? Saya ada. SIM apa? Motor, mobil. Dia bawa aja deh Pak. Katanya nggak apa-apa kalau Bapak mau bawa. Untungannya bisa bawa Vespa kan? Kan sama modelnya. Iya. Itu aneh bawa ya Allah. Nyalainnya doang beda aja berat banget. Bener itu ya Allah. Di lampu merah namanya kita bukan bidangnya kan. Nggak biasa bawa motor begitu. Nih ambil lagi bajai berat kan. Mati tuh motor. Pas udah mati, yang belakang ente tahu dia lewat, tahu sendiri kan, emosian semua. Kebun binatang di absen nama yang lewat. Bahasa lo A lu, B lu, C lu. Aneh kan emosi. Wah, cuek banget nih orang nih. Dia nggak tahu kebun tukang bajai gitu. Tukang bajai cuma bilang apa? Dia Pak, sabar Pak. Saya mah udah makanan harian saya begitu. Kalau nggak dengan sabar bagaimana? Kita nih masih mending, saya masih mending Pak. Kenapa? Biar kata begini saya halal. Kita nggak pernah tahu di sono orang hidup mewah. Mana tahu ternyata dari uang yang haram. Yang saya tahu Pak, apa yang kita pakai di dunia Allah bakal tanya. Coba lihat. Dakwah tuh ya, tukang bajai. Tukang bajai. Ya Allah. Tukang bajai. Aneh bilang ya Allah. Aneh disentil nih sama ini orang ya. Satu kalimat ya. Satu kalimat. Dalam apa tuh. Apa yang kita pakai Allah bakal hisap ntar Pak. Masya Allah. Itu dalam. Itu aneh banyak ketemu orang yang model begitu. Ada pengusaha, ada tukang mikrolet. Aneh bikinin satu buku, Manusia Setengah Ustad. Dia bukan ustad, tapi omongannya itu manusia setengah ustad. Itu yang aneh bilang semua bisa berdakwah. Masya Allah. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi bajainya Ustaz nyalainnya gimana Ustaz? Nyalain tuh dia aneh juga bingung. Akhirnya mau dorong apa nyalain Ustaz? Tuh akhirnya ceritanya nyala-nyala juga tuh. Sampai di Kelapa Gading aneh pinggirin, wah lo tuh keringet segede biji jagung netes. Bukan capeknya, dimaki-maki orang betul. Apalagi belum biasa ya. Masya Allah. Tapi Ustaz, nah nih, balik lagi ke masalah tadi, saat kan teman-teman yang hijrah atau teman-teman yang dia belum punya ilmu yang banyak gitu. Kan biasanya banyak ya teman-teman kita gitu. Saya pribadi misalnya kan, ilmu saya cetek. Tapi pengen banget ngajak teman saya tuh, yuk ngaji yuk. Yuk ke masjid yuk gitu. Nah itu gimana Ustaz? Kan kadang-kadang kita kayak minder lah. Kayak gue gak banyak ilmunya gitu. Gue nggak enak gue bukan ustadz. Nah kayak gitu tuh satu gimana Ustaz buat nyikapin kayak gitu Ustaz? Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, khatibun nas biqadri uqulihim. Kita kalau ngomong sama orang nyesuaiin akalnya. Kita kalau ngobrol sama anak TK jangan disamain kayak kita ngobrol sama mahasiswa. Puyeng kepalanya. Kita ngomong sama anak TK ujungnya sasi-sasi semua gitu kan, internalisasi, mediasasi, puyeng kepalanya gitu kan. Ada likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada perkataan dan setiap perkataan ada tempatnya. Jadi nggak bisa sembarang tempat. Ketika kita bertemu dengan orang yang ilmunya lebih, banyakin ngegali. Nah ini tips juga nih ya buat teman-teman ya yang mau hijrah, mau yang hijrah atau yang mau dakwah gitu ya. Banyakin ngegali karena ini kesempatan untuk memperkaya hasanah keilmuan kita. Terus gali, belajar. Untuk sahabat-sahabat kita, ya sampaikan kebaikan itu dengan cara kita, jangan berubah gitu loh. Gaya ngomong gue lo aneh ente ya udah. Iya, biasa begitu aja. Biasa aja, jangan tiba-tiba lo kok jadi ente aneh ngomongnya. Perasaan kemarin ngomongnya gue lo. Iya gitu kan. Berubah atau jangan-jangan deh semua pakai bahasa Arab kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak gitu dah. Jadi tadi sesuai uruf ya Ustaz. Uruf. Nah, makanya ketika dengan teman sebaya ya biasa aja, paling singgung dikit kan, tipis-tipis. Lu udah berapa lama lu lihat nggak sholat lu mau mati lu kayak film Rahasia Ilahi lu. Gitu kan, kita takutin aja kan sama teman. Iya benar, udah kenal. Tahu levelnya saat. Tahu levelnya. Kalau nggak digituin dia nggak mikir gitu. Lu jangankan disundut di neraka, lu sini gue sundut pakai rokok, lu kuat nggak? Kalau udah kuat lu jangan sholat dah, misalnya gitu. Itu kan bahasa yang simpel. Iya betul. Tapi beda lagi sama orang yang kita udah hijrah, orang mau kita ajak, nasihatnya pelan-pelan. Semua ada cara dan metode, nggak ada yang sama. Berarti ini pinter-pinternya kita ya, sebagai orang yang mau dakwah itu tetap harus ditambah dengan pembelajaran nih Ustaz ya. Apa sih namanya istilahnya Ustaz kalau gitu? Ilmu komunikasi kali. Ilmu komunikasi. Jadi tahu waktu yang tepat, cara ngajaknya kayak gimana gitu Ustaz ya. Makanya dalam ilmu dakwah itu ada namanya fikih dakwah. Ada lagi namanya sosiologi dakwah.
supaya kita tahu. Aneh ceramah ya di depan karyawan, nggak bisa tuh kayak aneh ceramah di depan anak TK, beda. Aneh ceramah depan emak-emak, beda. Emak-emak lebih responsif, beda dengan bapak-bapak. Pasif ya bapak. Pasif, ditanya bengang nggak tahu Kelar dia. kajian baru pada nanya-nanya. Nah itu dia, itu bedanya. Depan sekolah TK ya beda lagi, nggak sama. Jadi dakwah itu ya perlu cerdas dalam berdakwah sih. Nggak usah jauh-jauh deh, aneh belum lama ceramah depan sekolahan SD. Jadi bocah-bocah SD semua. Kan aneh nggak bisa cuma ngomongin dalil di sini. Lebih banyak analogi yang aneh sampein gitu kan. Bagaimana membiasakan baca doa. Karena dalam Islam sebelum makan ada doanya, kenapa harus berdoa gitu kan. Bahkan aneh kasih cerita ada anak kecil ketemu kuntilanak. Kan demen tuh yang begitu, udah bengong gitu kan. Dia takut, ayat kursi yang dihafal hilang, Fatihah hilang, ayat kursi hilang sama kursi-kursinya hilang gitu kan. Dia mau baca apa, dia bingung. Wah, yang dibaca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Kabur tuh kuntilanak kan. Mau dimakan. Nah kayak gitu-gitu kan metode yang bisa kita sampaikan ke anak kecil. Jadi kadang puyeng gitu. Kalau dia ceramah depannya bocah semua, mati gue. Apa ini? Diajak serius udah nggak bisa. Ya kita bagi-bagi aja lah. Itu metode dakwah. Sama. Jadi kita kalau mau ngajak orang lain buat mengenal Islam, jangan memaksakan kehendak kita yang akhirnya overweight dengan kapasitas kemampuan dia. Masya Allah. Nah, Ustadz, balik lagi ke masalah dakwah Ustadz ya. Ini ada yang lagi fenomenal di dakwah nih Ustadz. Ada dakwah yang internasional, langsung sedunia. Dari Piala Dunia Ustadz. Kemarin kan sempat dibuka tuh dengan ayat suci Al-Quran ya, Al-Hujurat ayat 13 Ustadz. Itu kan dakwah ya. Terus kemarin juga sempat baca berita banyak orang yang masuk Islam. Karena hikmah Piala Dunia di Qatar kan Ustadz. Nah ini menurut Ustadz gimana Ustadz? Dakwah ini semuanya bisa berdakwah dan bisa dari mana aja kan dakwah. Tanggapan Ustadz gimana Ustadz? Cakep. Ini Qatar emang nih cerdas memanfaatkan event internasional. Yang mahal tuh dalam satu dakwah tuh momentum. Itu yang mahal. Ini Masya Allah nih, momentum. Rasulullah itu berhasil memanfaatkan momentum. Contoh, Rasul pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah yang awalnya bernama kota Yasrib. Dibangunlah pasukan militer lebih dari 1000. Nah, ada satu kejadian namanya Fathu Makkah. Ketika Rasulullah kembali ke kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rasul ke Mekah itu bawa rombongan 1000 orang lebih militer. Berseragam lengkap, bersenjata lengkap, semua lengkap. Orang Mekah udah dengar nih gosipnya nih. Qala wakila, katanya nih Muhammad mau balik lagi ke Mekah. Bawa pasukan. Habis kita, habis. Yang dulu pernah nimpuk Rasul, yang pernah nyaci maki Rasul. Udah mikir tuh, gue ngumpet di mana nih ntar nih. 1000 pasukan. Ini kan momentum. Rasul masuk, jebret. Ada satu yang waktu Rasul di Mekah benci banget sama Rasul, namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan ini musuh bebuyutannya seorang Nabi Muhammad SAW. Kata orang Mekah, nih yang paling dicari Abu Sofyan nih. Nah lu syukurin lu dicari gitu kan. Rasulullah sampai, gak ada dendam Rasulullah. Rasul diri di atas kudanya, Rasul bilang apa? Wahai penduduk Mekah, kami datang dengan penuh kedamaian, tidak dengan dendam. Bayangkan, dengan kedamaian, tidak dengan dendam. Siapa penduduk Makkah akan aman ketika dia masuk ke dua tempat. Yang pertama, siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia akan aman. Yang kedua, siapapun akan menjadi aman ketika dia masuk ke rumah Abi Sofyan. Orang yang paling benci Rasul ya? Orang yang paling benci Rasul, yang paling gedek sama Rasul, dimuliakan, tidak dipermalukan. Kalau aneh model Rasulullah di model begitu, balik ke Mekah, mana Sofyan? Cari. Sampai dapat. Pokoknya jangan balik lagi kalau belum ketemu palanya. Kan begitu. Masya Allah Rasul. Ini momentum. Yang pada akhirnya justru disitulah orang berbondong-bondong. Kan tadi ada ayat itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam agama Islam itu dengan merasa menang. Kenapa? Oh, ini Rasul Masya Allah begitu mulia. Abi Sofyan. Kalau Rasul lebih memilih buat menggantung Abi Sofyan di Ka'bah bisa. Tapi dipilih rumah Abi Sofyan. Siapapun yang berlindung di dalamnya dia akan aman. Dipanggil Bilal. Bilal bin Rabah naik Ka'bah. Azan. Kumandangkan kedamaian. Masya Allah. Itu ketika azan berkumandang semua terasa tenang.
orang merasa, oh inilah Islam yang Rasul sampaikan sebenarnya. Itulah dakwah, momentum. Jadi Qatar ini hebat loh. Bayangkan, di saat dulu waktu di Afrika nyanyi Shakira kan? Iya. Joget. Aurat, kita orang muslim bingung kan? Live. Lihat dosa, ngelihat mubazir, gimana? Sekarang enggak. Ada orang, maaf ya, cacat kan? Iya. Pakai sorban AP, mohon maaf. Tapi bukan diadu. Dipadankan, disandingkan dengan siapa namanya? Morgan Freeman. Ah, itu dia. Itu orang Citayam bukan ya? Bukan. Dia kan? Cilodong. Kan temennya bongeng kali. Gak tahu orang mana itu. Ditandemin sampai ditanya bagaimana kamu melihat perbedaan. Ya ayuhannas, wahai manusia. Manusia yang dipanggil, bukan cuma orang Islam. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kata Allah, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arofu. Tidak ada yang lain fungsinya kecuali untuk saling mengenali. Dan ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Di antara sekian banyak perbedaan kulit, tradisi, bahasa, budaya, agama, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Lebih dari 1.000 orang-orang muslim sekarang mu'alaf. Momen yang Qatar itu ya. Masya Allah, Ustaz. Jadi dakwah ente manfaatin momen deh. Artinya dakwah zaman sekarang sama zaman dahulu itu masih selaras caranya. Masih selaras. Jadi sama aja ya. Sama aja, wayang kulit nggak dihilangin. Jadi tetap kita cuman sebagai seorang pendakwah tuh literate ngikutin caranya Rasul aja udah gitu. Cara Rasul gitu. Tidak menghilangkan tidak ngubah-ngubah gitu ya. Tidak mengubah tradisinya, tapi dirubah isinya. Wayang kulit kan yang dirubah ceritanya. Saya sering sampaikan di mana-mana. Dulu wayang kulit itu ceritanya orang mabok apa segala macam, kan dirubah. Siapa yang mau nonton wayang kulit, kata Sunan Kalijaga, aneh gratisin. Tapi tiketnya ente ngucapin syahadat. 2 syahadat. 2 syahadat, 2 kalimat syahadat, bahasa Arabnya syahadatain. Orang Jawa nggak bisa bilang syahadatain, jadilah sekarang tradisi sekaten. Kan gitu. Ngucapinnya di bawah pintu, pintunya pintu ampunan. Ampunan bahasa Arabnya ghafuro. Orang Jawa nggak bisa bilang ghafuro, jadi gapura. Oh, ada baru tahu Ustaz. Ada tuh lagi nih. Gapura 17-an tuh gapura. Gafuro itu tempat orang dulu menonton wayang kulit, dia ngucapin 2 syahadat di situ. Jadi yang namanya prank dari dulu, Sunan Kalijaga udah ngeprank orang dari dulu ya. Lu datang Hindu, pulang lu Muslim kan gitu. Iya. Ngucapin syahadat. Dan dia nggak tahu tuh Dan nggak tahu, wayang kulitnya nggak dirubah, tapi konsep alur skenario nya dirubah. Jadi apa? Jadi samir khairan fatruk ma bagho. Samir khairan, sebarkan kebaikan. Fatruk ma bagho, tinggalkan yang sia-sia. Samir, orang Jawa nggak bisa bilang samir, lama-lama semar. Khairan, orang Jawa lama-lama bilang gairang, lama-lama bilang gareng. Fatruk, orang Jawa nggak bisa bilang fatruk, lama-lama jadi petruk. Ma bago, orang Jawa nggak bisa bilang bago, susah, jadi bagong. Jadi yang namanya semar, kemudian gareng, petruk, bagong, itu punyanya Islam. Cuman di sadur ya? Enggak, karena orang Jawa itu ya? Dialeknya. Orang Jawa sampai sekarang dia nggak bisa bilang Al-Fatihah, dia bilangnya Al-Fatihah gitu ya. Alhamdulillahirabbil ngalamin, itu udah setelan pabrik, nggak bisa dirubah. Seperti itulah kenapa muncul semar, gareng, petruk, bagong. Itu konsep, itu memanfaatkan momentum yang saat itu viral. Nah maksud saya gini, jadi teman-teman kalau ada yang viral jangan ditinggalin, manfaatkan itu buat kita berdakwah. Apapun konteksnya. Fashion Week SCBD, bonge sama slebel itu jangan ditinggalin. Ambil manfaat-manfaat dari situ apa. Jangan sampai itu hanya sekedar meracuni generasi anak-anak muda. Tapi apa sih muatan dakwah di situ? Gitu. Gitu ya. Tapi Ustaz, dakwah milik semua. Semua bisa berdakwah. Cakep. Masya Allah Ustaz. Ini perbincangan kita nih udah membuka cakrawala mungkin buat saya pribadi dan juga mungkin buat teman-teman yang nonton, mudah-mudahan jadi tambah ini ya, terbuka. Jadi wayang kulit enggak? Enggak, jadi petruk. Jadi makin terbuka, jadi makin semangat Ustaz. Karena mungkin masih banyak teman-teman yang di rumah nih ya, yang tadinya insecure, malu gitu ya dengan merasa keterbatasan ilmunya. Tidak, teman-teman tetap bisa menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang asik sama temennya gitu ya. Terus juga tapi tetap memilih-milih kata, memilih-milih momen gitu ya, memilih-milih waktu dan memilih-milih emosi. Iya. Siapa tahu teman yang lagi
kita mau ajakin dakwah lagi punya utang ya kan, Sat? Betul. Malah makan galakan dia kan. Nah, itu gitu. dia. Bahaya tuh kayak gitu tuh. Orang lagi banyak utang lebih galak biasanya. Lebih galak. Weh, itu kayak Sama kelaparan biasanya sama tuh. kelaparan. Nah, itu harus pinter-pinter. Makanya tadi Ustadz juga ngasih tips buat kita semua kalau kita mau dakwah sama teman, ya itu tadi tipsnya. Ilmu komunikasinya. Tetap kita sambil belajar, Ustadz ya. Nambah tadi kan baru dapat 1 kata, ya tambah lagi jadi 2 kata, 3 kata. Habis itu ditambah lagi dengan ilmu komunikasi. Benar. Ilmu psikologi juga. Jadi pelan-pelan gitu. Itu Ustadz ya? Betul. Masya Allah. Jangan ini apa yang ngerubah cara kita bergaul. Iya. Kita udah hijrah, lo gue. Iya, baru nyampe teman-teman nongkrong. Auzubillahi minasyaitonir. Waduh, katanya lo kemasukan apaan kan? Yang rukyah siapa? Yang dirukyah siapa gitu ya? Biasa aja gitu. Mantap. Tapi Ustadz, terakhir closing statement dari Ustadz nih mungkin buat teman-teman yang mau dapat motivasi dari Ustadz, nasihat dari Ustadz. Tafadhol Ustadz, silakan. Iya. Selamat belajar dari kehidupan. Tempat kita paling mahal untuk belajar tuh ya kehidupan. Kuliah cuma bangku kuliah. Sekolah cuma ijazah. Tapi yakinlah bahwa apa yang ada di kehidupan kita itu semua guru kita. Cukup pengalaman orang lain jadi nasihat buat kita. Cukup kematian orang lain itu jadi mau'izoh hasanah buat kita. Kafa bil mauti wa izoh. Ini konsepnya Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Cukup kematian orang lain itu jadi nasihat. Artinya kalau kematian aja jadi nasihat, berarti apapun yang ada dalam hidup itu adalah nasihat buat kita. Maka selamat belajar dari kehidupan, bekerja keras untuk masa depan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada yang maha menentukan. Masya Allah. Baik. Kat lu Ustadz, Iya. Satu lagi Ustadz, Oke. closing dan harapan untuk kegiatan dakwah di Indonesia. Oke, dakwah. Harapan saya, kita kalau mau berdakwah nggak harus jadi ustadz. Kita kalau mau menyampaikan kebaikan nggak harus jadi kiai. Ini campers kita, kameramen bisa berdakwah. Dengan dia ngesut kita ngobrol, itulah dakwah mereka. Yang bikin skrip dapat pahala dakwah. Semua bisa berdakwah. Jangankan kita betul-betul berdakwah, kita nunjukin kebaikan aja dapat pahala yang sama. Ada orang mau sholat, nanya, Pak masjid di mana? Di sono. Nunjukinnya aja dapat pahala yang sama. Mandalla ala khairin. Barang siapa orang yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berbuat baik. Jadi gampang banget kalau mau dapat pahala. Nggak usah kita kalau belum bisa dan berat nasehatin, minimal nunjukin orang berbuat baik aja. Gitu. Jadi berdakwahlah dengan cara kita masing-masing. Dakwah must go on. Masya Allah, dakwah must go on. Wah tuh itu jadi tagline tuh. Iya, itu punya aneh ya. Oh iya. Royalty. Berarti aneh gak bisa ngomong nih. Masya Allah Ustaz, syukron jazakallah khair atas waktunya sudah hadir di Cordova TV. Sudah meluangkan waktu untuk berbagi, untuk memberikan insight, wawasan baru terkait dunia dakwah. Dan juga spirit dakwah nih untuk para pemuda dan juga teman-teman Cordova TV di rumah. Mungkin itu saja ya teman-teman Cordova TV, perbincangan kami di sini bersama tim dari Cordova TV. Apalagi tadi ya? Ajakan subscribe dong, Ustaz. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Benar. Insyaallah di sini bukan cuman kita belajar, tapi disinilah kita berusaha menjadi manusia lebih baik dan lebih baik lagi. Masya Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cordova TV, meretas dakwah, melintas batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.